menurut pengalaman pribadiku, kalau kita mulai merapihkan ibadah dan hidup ketika Ramadan sudah datang, rasanya berat. Kita cepat lelah, sering tumbang di tengah jalan. Makanya aku ingin ngajak kamu mulai dari sekarang, mulai latihan, mulai menyiapkan hati secara perlahan. By the way, Assalamualaikum. Halo, aku Nafisa. Selamat datang di podcastku. Kalau kamu masuk ke video ini, bisa jadi itu adalah bagian dari proses memahami diri. Jujur, setiap kali aku rekam podcast ini, aku tuh merasa kayak Allah lagi mengetuk kita secara pelan-pelan. Mengingatkan supaya kita nggak cuma sibuk sama dunia, sama keinginan-keinginan yang sifatnya sementara, tapi juga mulai merapihkan diri pelan-pelan. Apalagi sekarang kita tinggal beberapa bulan lagi menuju Ramadan. Rasanya sayang banget kalau kita masuk Ramadan dalam keadaan yang sama seperti tahun lalu. Kita pengennya jadi lebih siap, lebih kuat, dan lebih tenang, baik hati maupun pikiran. Dan hari ini aku mau ajak kamu memperbaiki hidup bersama-sama, bukan dengan cara yang ekstrim, bukan yang langsung sempurna, tapi melalui langkah kecil yang realistis yang bisa kamu mulai bahkan hari ini juga. Oh ya teman-teman, semua yang aku ceritakan adalah hal yang pernah aku rasakan, bahkan sebagian masih berantakan, tapi masih proses. Jadi aku percaya bahwa tidak ada yang semuanya sempurna dalam satu waktu secara instan, tapi justru dari proses itu aku sadar bahwa perbaikan yang paling bertahan itu berasal dari langkah-langkah kecil tapi yang dilakukan terus-menerus. Yang pertama, aku memulai dari sholat fardu di awal waktu. Aku mau mulai dari hal yang paling dasar tapi yang paling mengubah hidupku, yaitu sholat fardu di awal waktu. Aku tahu ini bukan hal yang baru, kita semua pasti pernah dengar keutamaannya, bahkan perintah dari orang-orang terdekat kita buat kalau sholat itu harus ketika dengar adzan. Tapi praktiknya itu butuh perjuangan kan? Aku juga gitu. Aku termasuk orang yang sholatnya kadang di awal waktu, kadang mepet, kadang kebawa aktivitas sampai lupa waktu itu sudah masuk. Jadi, ketika aku niat untuk benar-benar belajar sholat di awal waktu, jujur rasanya tuh nggak mudah. Tapi ternyata ada tips kecil yang mungkin bisa membantu teman-teman. Yang pertama adalah berhenti ngomong nanti sekalian atau setelah ini. Jadi teman-teman, begitu azan, berhenti sejenak, tarik napas, dan bilang ke diri sendiri, ini adalah undangan dari Allah. Kalau aku abaikan sekarang, berarti aku lebih milih keinginan aku yang sejatinya hanya sementara daripada aku memilih Tuhanku sendiri. Kemudian tips yang kedua adalah selalu niatkan sholat awal waktu sebagai bentuk syukur. Bukan beban, bukan target yang membuat kita tegang, tapi rasa terima kasih kepada Allah karena Allah itu sudah menjaga kita selama ini. Dan memang sih aku belum bisa konsisten 100%, meskipun aku sudah bisa berjalan sedikit demi sedikit, aku sudah mulai merasakan efeknya. Hati lebih tenang, kayak ada perlindungan yang tidak terlihat, dan yang paling rasa itu kayak hidup itu plong banget rasanya. Dan yang paling kerasa adalah hidup terasa lebih teratur bahkan ketika sedang berantakan. Kemudian tips yang kedua yaitu konsep 40 rakaat. Aku dapat tips ini dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat Hafizahullah. Jadi beberapa bulan lalu aku mendengarkan ceramah Ustadz Hidayat tentang konsep 40 rakaat per hari, dan jujur itu salah satu nasihat yang mengubah cara pandangku tentang ibadah. Jadi di mana beliau ngasih tahu kalau 40 rakaat itu terdiri dari 17 rakaat sholat fardu, 12 rakaat sholat rawatib, dan 11 rakaat sholat malam. Jadi 11 rakaat ini terdiri dari tahajud dan witir. Witirnya 3. Waktu pertama mendengarkannya aku kayak kaget gitu. Ya Allah, kok banyak banget ya 40 rakaat. Tapi ketika dijelaskan pelan-pelan oleh beliau, aku mulai paham ini bukan tentang angka rakaat. Ini tentang hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Bayangin, 40 kali sehari kita bertemu dengan Allah. 40 kali kita sujud, 40 kali kita meminta bimbingan, 40 kali kita menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, dan impian kita hanya kepada Allah. Wajar kalau hidup berubah, wajar kalau hati tenang, wajar kalau rizki lancar. Bukan karena jumlahnya, tapi karena kita semakin dekat dengan pemilik segala. Dan aku memutuskan untuk mencoba, bukan langsung yang 40 rakaat ya. Aku mulai dari sholat fardu dulu, lalu bertahap nambah rawatib, lalu beberapa rakaat sholat malam. Ada hari-hari aku berhasil, ada hari-hari di mana aku gagal, ada hari
hari-hari aku dimana semangat banget dan ada hari-hari yang aku merasa kayak berat sekali. Tapi teman-teman, itu adalah bagian dari proses aku belajar. Aku bisa mendapat hikmah bahwa ubah hidup itu tidak perlu cepat. Yang penting istiqomah dan punya niat yang jujur. Dan teman-teman, 40 rakaat ini sebenarnya bukan angka yang menakutkan, tapi struktur yang bikin hidup kita lebih dekat dengan Allah sedikit demi sedikit. Kemudian langkah yang ketiga, kita harus sadar bahwa ibadah sunnah itu bisa dimulai bertahap. Aku pernah punya masa ketika aku ngerasa bersalah banget karena tidak bisa mengerjakan sunnah seperti orang-orang. Tapi ternyata kuncinya itu satu, yaitu bertahap. Bahkan untuk tahajud, kita nggak harus langsung bangun jam 2 atau jam 3. Ada masa ketika aku hanya sholat malam di jam 12 malam atau bahkan sebelum tidur. Dan itu sudah dianggap qiyamul lail oleh banyak ulama. Teman-teman, Allah itu maha penyayang. Dia tahu kapan kita lelah, tahu kapan kita sedang berproses. Kalau kamu baru bisa sholat malam di 2 rakaat dulu, itu sudah hebat. Kalau kamu bisa rawatib di satu waktu saja, itu sudah bagian dari langkah besar. Teman-teman, Allah itu mencintai amalan kecil, tetapi yang dilakukan terus-menerus. Tahajud itu unik ya. Dia itu seperti ruang rahasia. Saat dunia sunyi, saat semua orang tidur, saat gelap paling mendekat, justru disitulah Allah turun ke langit dunia dan bertanya, siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku beri. Siapa yang memohon ampun, maka akan aku ampuni. Dan itu ada hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim. Teman-teman, jangan pernah remehkan langkah pelan. Karena jalan menuju Allah itu bukan sprint, bukan langkah cepat atau lari, tapi perjalanan panjang yang dinilai dari ketekunan. Dan kemudian langkah yang keempat adalah jadikan Al-Quran untuk upgrade diri. Mulai aja dulu dari 1 ayat per hari. Salah satu amalan yang sangat mengubah hatiku belakangan ini adalah membaca Al-Quran. Aku mulai dari 1 ayat per hari, beneran 1 ayat, karena kalau kita maksa 1 halaman, kadang malah berhenti total di hari-hari ketika lagi berat. Tapi 1 ayat itu tidak ada alasan untuk tidak dilakukan, karena kan sangat mudah ya teman-teman. Dan begitu sudah terbiasa, aku naikkan jadi 1 ain per hari atau sekitar 1 halaman. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih berjalan. Padahal sebelumnya ini aku tipe orang yang kalau baca Quran itu musiman. Dari ayat-ayat itu aku belajar banyak hal tentang sabar dan tentang nikmat Allah. Dan entah kenapa semakin sering kita baca Al-Quran, kita pasti akan lebih mikir jernih, kayak ada cahaya halus yang menetap di hati. Ini salah satu langkah yang paling sederhana tapi efektif untuk upgrade diri menjelang Ramadan. Poin yang kelima, aku akan bahas perempuan dan masa tidak bisa sholat. Aku juga pengen menyampaikan ini buat pendengar, terutama perempuan. Kadang masa haid itu bikin kita merasa jauh dari Allah. Belum lagi dengan emosi hormon yang tidak stabil. Kita mau curhat dengan Allah melalui sholat tapi tidak bisa. Kita tidak bisa puasa dan kita tidak bisa menyentuh mushaf. Tapi tolong diingat ya teman-teman, kita ini tidak sedang berdosa. Kita sedang menjalankan syariat. Kita tetap dicatat sebagai hamba yang taat. Karena sejatinya haid itu adalah fitrah yang Allah ciptakan. Jadi kita masih bisa berzikir, kita masih bisa dengar kajian, kita masih bisa membaca terjemahan Al-Quran, dan yang paling penting, kita masih bisa berdoa kapan saja. Hati ini masih bisa dekat dengan Allah. Teman-teman, Allah itu tidak menilai ibadah dari kuantitas, tapi dari ketulusan. Di masa sedang tidak sholat, aku sering jadikan itu sebagai waktu refleksi, waktu istirahat yang Allah kasih untuk perempuan, waktu untuk kembali menata niat, dan itu pun ibadah. Bahkan aku pernah dengar kalau di masa kita sedang suci, tapi kita melakukan sholat 5 waktu, puasa, membaca Al-Quran, rutin, maka ketika haid pun Allah masih memberikan pahala setara saat kita masih suci. Meskipun di masa haid kita ini tidak sholat, tidak baca Quran, tapi Allah mencatatnya sebagai pahala yang sama. Teman-teman, betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah yang berikan kepada kita sebagai hambanya. Sekarang kita tinggal beberapa bulan menuju Ramadan, dan aku mau jujur, kalau kita tidak latihan dari sekarang, kita akan masuk Ramadan dalam keadaan lelah, bingung, tidak siap, dan bahkan kaget. Ramadan itu bukan tempat untuk mulai memperbaiki ibadah semuanya sekaligus. Ramadan itu justru puncak, dan puncak itu tidak bisa diraih tanpa latihan. Jadi langkah-langkah kecil yang bisa kita mulai hari ini adalah coba sholat fardu di awal waktu
itu sebagai prioritas. Kemudian tambahkan satu saja sholat rawatib. Teman-teman juga bisa baca Al-Quran mulai satu ayat sehari, atau teman-teman juga bisa sholat malam mulai dari 2 rakaat sebelum tidur. Dan yang paling penting, kurangin scroll sosial media sedikit demi sedikit, karena itu yang akan mendistraksi kita. Kalau langkah-langkah kecil itu kita bangun dari sekarang, nanti ketika Ramadan datang, badan kita akan lebih kuat, hati lebih siap, dan iman lebih stabil. Ada satu bagian yang ingin aku bagikan, karena banyak banget dari kita yang sedang diuji. Kadang kita merasa doa tidak didengar, kita merasa hidup makin berat, bukan makin mudah. Padahal para ulama itu pernah bilang, ketika doa sedang naik ke langit, seringkali Allah uji kita dulu untuk membersihkan hati, supaya kita layak menerima jawabannya. Jadi, rasa sakit itu bukan hukuman, kekecewaan itu bukan karma, dan keterlambatan itu bukan sebuah penolakan. Justru bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita minta. Dan aku yakin teman-teman di sini pasti pernah merasakan itu, minimal sekali aja dalam seumur hidup. Aku berharap podcast ini bisa menjadi pengingat kecil untuk kamu bahwa memperbaiki hidup tidak harus keras, tidak harus sempurna, dan tidak harus langsung banyak. Cukup mulai dari satu langkah hari ini, lalu ulangi besok dan besoknya. Teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga Allah jaga kamu, lindungin kamu, dan ganti semua lelahmu dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli apapun. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan komen yang membangun, tapi aku minta tolong komennya yang sopan ya. Aku juga minta maaf kalau ada salah kata atau pengucapan dalam video ini. Sampai bertemu di next episode. Aku akhiri, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.